Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Semua menyembah Tuhan, saudara. Semua menyembah Tuhan. Dia ada di sini, saudara. Engkau yang diagungkan Tuhan, Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati bagi kami, yang telah bangkit bagi kami, yang telah membenarkan kami. Engkau ada di sini Tuhan, Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang diagungkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, biar kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Oh ada kemerdekaan, ada kelepasan. Oh haleluya, kuasa Roh Kudus kami izinkan bekerja kuat di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Pada pagi hari ini, oh biar terjadi kelepasan, terjadi pembebasan di tempat ini, terjadi kemerdekaan. Oh Tuhan, hati-hati yang kering diubahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat dinyatakan di tempat ini. Kuasa Allah dicurahkan di tempat ini. Anugerah Tuhan dilimpahkan di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dilepaskan Tuhan. Saat ini juga terjadi kelepasan dalam nama Yesus. Segala roh-roh yang memenjarakan anak Tuhan, sekarang aku nyatakan lepas di dalam nama Yesus. Lepas di dalam nama Yesus. Lepas di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kuasa Allah bekerjalah Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi mujizat. Kuasa Allah dicurahkan di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala ikatan-ikatan putus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus dijamah oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau nyatakan kuasa kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Allah bekerjalah Tuhan dengan kuat di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berbicaralah kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Biar kami menangkap apa yang Tuhan mau. Beri kami hati yang terbuka Tuhan. Hati yang mau mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Bangkitkan roh kami Tuhan. Bangkitkan roh kami. Bangkitkan iman kami Tuhan. Biar kami menjadi gereja yang memerintah Tuhan. Gereja yang berkuasa Tuhan. Gereja yang berkuasa. Oh haleluya Tuhan. Gereja yang pemerintahan kerajaan Allah ada dalam hidup kami sekalian. Kami percaya Tuhan, ketika roh Allah kami menghidupkan, roh Allah dalam hati kami, roh Allah akan bekerja, memanifestasikan roh-Mu di dalam hidup kami, dan melalui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, semuanya mungkin bagi Tuhan. Tidak ada barang yang mustahil, yang sukar menjadi mudah Tuhan. Oh yang tidak mungkin jadi mungkin Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Bekerjalah dengan ajaib Tuhan. Pada pagi hari di tempat ini. Lawat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara semuanya? Apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Semua sehat saudara? Puji Tuhan.
Luar biasa. Ya, jangan kendor semangatmu ya saudara ya. Jangan kendor semangat kita, tapi biar kita memiliki roh yang terus menyala-nyala bagi Tuhan. Biar roh kita terus berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Jangan kendor semangat kita. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Yang amin, yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, kita ambil nas firman Tuhan dari saudara Injil Yohanes. Haleluya. 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 Yohanes pasal 4 ayat 35. Yohanes pasal 4 ayat ke-35. Oke. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35. Mari sama-sama kita membacanya ya. 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat ke sekeliling kita, saudara ya. Begitu banyak orang-orang ya sekeliling kita ini. Ya, setiap hari melakukan kegiatannya secara rutinitas, saudara ya. Tapi banyak di antara mereka yang tidak mengetahui tujuan hidup mereka, saudara. Mereka tidak tahu apa yang jadi destiny mereka. Tujuan hidup mereka. Mereka bekerja secara rutinitas belaka. Tapi mereka tidak tahu ya, bahwa sebenarnya di balik hidup kita ini, di balik hidup yang ada sekarang ini, ada satu kehidupan yang lain. Yang percaya katakan amin. Ada satu kehidupan yang lain sesudah hidup ini ya, di dunia ini. Nah, saudara. Kita melihat saudara ya. Kita melihat saudara, keadaan masa seperti ini, pandemik. Kita melihat banyak dampak daripada pandemik, saudara. Orang-orang banyak mengalami susah, sedih, takut, ya, putus asa, kehilangan pengharapan, nggak tahu tujuan, saudara. Ya, penuh dengan keputusasaan, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan saat ini, saudara. Di luar sana, saudara. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tapi saudara sadarkah bahwa ini adalah kairos Tuhan? Amin, saudara. Kairos Tuhan. Waktunya Tuhan, saudara. Ini adalah waktu penuaian jiwa-jiwa besar-besaran, saudara. Kalau saudara menangkap ini, saudara, ya, banyak orang haus akan kebenaran saat ini, tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tuhan Yesus katakan, bukankah kau mengatakan bahwa 4 bulan lagi akan masa menuai? Tapi aku katakan, lihatlah sekelilingmu, pandanglah kepada sekelilingmu, lihatlah tuaian sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus suruh kita melihat, saudara. Mata kita melihat. Ya, mata kita melihat sekeliling kita ini. Banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan saat ini. Banyak orang yang membutuhkan kebenaran. Banyak orang membutuhkan jalan itu. Saudara, apakah sadar, saudara? Kalau kita melihat, saudara. Kalau kita mengingat. Waktu zaman Perang Dunia Kedua ya, saudara.
ketika Jepang ditaklukkan oleh tentara sekutu, saudara, pada saat itu Jepang mengalami banyak orang-orang yang mengalami putus asa, saudara. Mengalami depresi, mengalami stres. Dan tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat, saudara. Mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir dengan masa depan. Tetapi pada saat itu sebenarnya itulah kairos Tuhan buat Jepang. Amin, saudara. Itulah kairos Tuhan buat Jepang. Tetapi gereja Tuhan tidak bisa melihat, tidak bisa menangkap ini, saudara. Jadi kairos Tuhan itu lewat begitu saja dengan percuma, saudara. Dengan sia-sia, saudara. Jadi Jepang itu tidak bisa dimenangkan pada saat itu. Sampai sekarang kita melihat banyak orang-orang Jepang masih menyembah pada dewa matahari, ya saudara. Karena apa? Gereja tidak bisa menangkap. Itulah momen sebenarnya. Momen yang penting untuk ditangkap. Ya saudara, kalau pada saat itu gereja sadar, inilah waktunya, ini kairos Tuhan buat Jepang, saudara. Tetapi gereja Tuhan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan gereja Tuhan hanya tinggal dalam zona nyaman. Yang penting aku sudah diselamatkan. Aku nggak peduli dengan yang lain. Yang lain masa bodoh, selamat atau nggak selamat, urusan dia, saudara. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di Jepang pada saat itu. Pada zaman Perang Dunia Kedua, saudara, ya. Sehingga Jepang tidak bisa dimenangkan. Padahal saat itu kalau gereja menangkap itu, pasti Jepang sudah lain sekarang, saudara. Jepang sudah lain. Kalau kita kembali lihat sekarang di Indonesia. Ya, amin, saudara. Mengapa Tuhan izinkan Indonesia mengalami pandemik? Sudah 8 bulan loh. Betul apa enggak? Sudah 8 bulan. Indonesia mengalami pandemik, ya. Dari pertengahan bulan Maret sampai sekarang, itu 8 bulan. Ya saudara, dan datangnya itu tiba-tiba. Betul enggak? Datangnya tiba-tiba. Mulai dari 2 orang di Depok, terus kemudian menjalar terus sampai ke seluruh Indonesia, bayangin. Ya jalannya itu begitu cepat, ya saudara. Ya, saya kadang-kadang bingung nih. Kenapa ya? Kok Tuhan izinkan tuh pandemik datang ke Indonesia gitu. Dan jalannya tuh begitu cepatnya, ya saudara. Nah ini sebenarnya saudara, kalau kita tahu, ini sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada Indonesia. Kepada gereja Tuhan. Amin. Tuhan sedang berbicara kepada gereja Tuhan saat ini. Amin, saudara. Dan kita melihat, saudara, ya, tiap hari banyak yang meninggal. Betul enggak? Angka kematian begitu tinggi sekarang. Ya, yang kita tidak duga, tiba-tiba dengar kabar, orang itu meninggal. Ya kan? Orang masih gagah-gagah, tahu-tahu meninggal. Ya, yang meninggal bukan hanya orang tua loh, tapi orang-orang yang masih muda juga, yang gagah perkasa. Ya, yang saya mendengar, ini yang translator, dulunya translator Ibu Suset Heting nih, gagah perkasa luar biasa ya. Gagahnya lebih gagah daripada Pak Gandung ya saudara. Dan masih muda usianya, paling 50 lebih ya. Tahu-tahu saya dengar meninggal. Saudara ya. Ya, banyak lagi saudara ya. Orang-orang masih umur 40 lebih banyak meninggal. Saudara. Jadi ini sebenarnya saudara, lewat masa pandemik ini sebenarnya kalau kita bisa menangkap ya, pandemik ini adalah seperti kedatangan Tuhan gitu. Kedatangan Tuhan nggak ada yang tahu kan? Nah, orang meninggal gitu juga nggak ada yang tahu. Ya kan? Seperti kejadian pandemi ini banyak sekali tingkat kematian tuh meningkat drastis ya, luar biasa. Saudara, kalau saudara sadar nggak tuh? Tingkat kematian begitu drastis ya. Meningkat. Nah, saudara, kita tidak satu orang pun yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Betul nggak? Memang setiap orang pasti dipanggil Tuhan. Tetapi persoalannya adalah ketika dia dipanggil Tuhan, apakah dia sudah menerima Yesus atau belum? Itu yang. Kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus, itu dijamin hidup yang kekal. Amin saudara. Dan dia mempertahankan imannya sampai garis akhir, dia pasti selamat. Namanya tertulis di buku kehidupan. Tetapi kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, ya ketika Tuhan Yesus melihat di buku kehidupan, tidak ada namanya saudara.
Nah, terus kemudian Tuhan suruh malaikat maut campakkan orang ini ke dalam api yang kekal, yaitu neraka. Saudara, nah ini saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang udah percaya Tuhan ya, kita happy enggak? Happy enggak? Happy bener ya? Kita dijamin hidup kekal, betul enggak? Kalau Tuhan panggil sekarang pasti dijamin hidup kekal ya, betul enggak ya? Kita happy ya saudara. Kita udah menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa ya. Kita menerima berkat jasmani yang luar biasa ya. Kita menerima kemenangan, kita menerima anugerah Tuhan yang begitu berlimpah, betul enggak? Kita menerima luar biasa deh. Janji-janji Tuhan itu kita miliki ya, luar biasa ya. Berkat-berkat ilahi kita terima luar biasa, betul enggak? Penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya, amin. Jaminan hidup kekal lagi, luar biasa. Di dunia aja dijamin ya kan. Apalagi hidup yang kekal nanti. Di dunia aja dijamin, saudara. Ya saudara ya. Kita disembuhkan dari sakit penyakit kita. Kita diampuni dosa-dosa kita. Kita ditebus oleh darahnya. Wah luar biasa ya. Kita terima berkat yang melimpah. Ya. Lalu saudara. Kita pikir, keselamatan untuk diri kita sendiri ya. Kita happy. Pokoknya. Terus kita lihat di situ orang-orang. Masih banyak yang belum mengenal Tuhan saudara ya. Masih belum percaya Tuhan ya. Yang kalau mati pastilah kalau dia belum mengenal Tuhan. Pastilah binasa saudara ya. Bagaimana saudara? Apakah kita ini tidak punya hati saudara? Mengasihi jiwa-jiwa itu. Saudara. Apakah kita tidak punya hati mengasihi jiwa-jiwa itu saudara? Seperti saudara-saudara ya pasti. Yang sekarang ini datang di sini ya. Ada yang mungkin sebelum dia percaya Tuhan Yesus, saudara pasti dulunya bukan percaya Tuhan Yesus, betul? Betul? Jadi mungkin ada seseorang yang memberitakan nama Tuhan kepada saudara. Ya, saudara senang diselamatkan. Tapi Tuhan mau saudara, keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri saja, amin. Keselamatan itu untuk kita bagikan kepada orang-orang lain saudara. Kita beritakan saudara. Amin. Kita tega amat melihat orang-orang itu ya. Yang binasa saudara kita mungkin mama kita yang masih belum percaya Tuhan. Papa kita yang masih belum percaya Tuhan. Saudara-saudara kita masih belum percaya Tuhan. Om-om kita, tante-tante kita masih belum percaya Tuhan. Lingkungan kita, teman-teman kita, teman kantor, tempat kerja, tempat usaha saudara. Masih banyak yang belum mengenal Tuhan saudara. Tapi saudara kita cuek. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus saudara. Kita baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat keempat. Yuk. Yohanes pasal 9 ayat keempat. Yohanes pasal 9 ayat keempat. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus. Nah saudara, Yesus berkata kita harus. Jadi kita mengajak. Yesus itu mengajak murid-muridnya. Ya siapa murid-muridnya? Kita juga murid-muridnya. Dikatakan yes kita harus. Bukan katakan aku harus. Kalau aku harus, dia sendiri ya. Tapi Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara ini kita ini yang sudah diselamatkan ini saudara ya. Kita harus. Katakan kita harus. Saya harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya selama masih siang. Selama masih siang, saudara. Berarti selama kita masih hidup. Amin. Selama kita masih hidup ini. Selama kita masih bernapas. Akan ada datang malam. Tidak ada lagi seorang pun bisa bekerja. Dan kesempatan sudah tertutup. Tidak bisa lagi bekerja saudara kalau kita sudah dipanggil Tuhan.
Selama kita masih ada ini, selama kita masih dikasih napas, mari bekerja bagi Tuhan. Amin. Bekerja bagi Tuhan, saudara. Oh, gereja harus bangkit. Gereja harus bangkit keluar dari zona nyaman kita, saudara. Keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari rasa takut kita. Seringkali kita takut, saudara. Mulut kita seperti terkunci. Bisu, nggak bisa bicara tentang nama Yesus, terkunci. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Merasa takut ya. Takut kalau diejek, takut kalau ditolak. Malu dan sebagainya. Oh, saudara. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar. Kita harus. Tuhan Yesus saja, saudara. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mau merendahkan diri begitu rupa. Datang ke dalam dunia ini. Mau melakukan misinya Bapa. Yang Bapa taruh dalam diri dia. Itu mengerjakan pekerjaan dia. Pekerjaan Bapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Selama masih siang. Ya, saudara. Karena Yesus itu punya hati mengasihi kepada manusia. Sampai dia mati di salib. Menebus dosa-dosa kita semua. Hatinya penuh dengan belas kasihan, saudara. Kita ini harus menjadi seperti Yesus. Kita ini ada murid-muridnya Tuhan. Amin. Murid-murid Tuhan, amin. Saudara murid-murid Tuhan. Kita mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Murid-murid mengikuti jejak gurunya. Betul enggak? Guru ngajari ini ya kita ngikutin, namanya murid. Yesus melakukan itu, kita harus mengikutinya. Amin. Ya saudara, ya pada waktu Yesus dalam dunia ini, Yesus berjalan keliling dari desa ke desa bersama murid-muridnya. Dari kampung ke kampung. Ya, melakukan apa saudara? Melakukan misi Bapa. Apa itu? Menyembuhkan yang sakit. Membebaskan orang yang terbelenggu. Melepaskan orang yang terikat. Mengusir roh jahat dari orang-orang. Ya, memberikan pengharapan pada orang putus asa. Mengusir roh jahat. Oh, menyembuhkan segala sakit penyakit. Mencelikan mata yang buta. Membuat orang berjalan. Melepaskan orang yang terikat. Itulah pekerjaan Yesus, saudara. Ya, sampai Yesus mau mati di salib, saudara. Karena kasihnya kepada manusia itu. Dia sampai rela mati di salib, saudara. Demi untuk menanggung dosa umat manusia, saudara. Karena hatinya itu mengasihi sangat manusia, saudara ya. Dan dia tidak mengendaki seorang pun binasa, saudara. Dia mau supaya setiap orang berbalik dan bertobat pada Tuhan, saudara. Saudara, itu kasihnya luar biasa. Biarlah kita ini jadi anak Tuhan ya. Mau memiliki hati seperti hati Yesus. Hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Amin. Jangan sampai kita ini udah diselamatkan enak, eng. Nanti mati masuk surga. Kita melihat banyak orang-orang belum percaya Tuhan. Oh, kita ini diminta tanggung jawab oleh Tuhan loh. Ketika kita nanti datang menghadap Tuhan, saudara. Nah, kita baca ya saudara ya. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, apa pesan Tuhan kepada kita? Kita baca ya. Di dalam Matius pasal ke-28. Matius pasal 28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dan 19. Nah ini. Matius pasal 28 ayat 18 dan 19 ya. Judulnya apa tuh? Judulnya, baca. Coba, judulnya baca. Perintah untuk memberitakan Injil. Ini perintah. Perintah itu harus ditaati ya enggak? Taati, namanya perintah ya. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama ya. 2-3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-18, kita 16, Markus 16 kita baca ayat yang ke-18 dan 20 sampai 20. Ayat dari 15 sampai 20 ya. Oh, sampai 19. Oke. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat 20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan dengan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan ini. Amanat agung, saudara. Amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum seseorang meninggal, ya saudara, kalau dia seorang ayah, dia memanggil anaknya, nak, ini aku memberi amanat ya kepadamu, ya, untuk kamu perhatikan ya, amanat ini ya, itu amanat itu perlu dilakukan nggak? Perlu dilakukan nggak? Amanat itu pesan ya, yang diminta oleh ayahnya sebelum dia meninggal. Itu amanat, saudara, yang harus diperhatikan seumur hidup. Betul apa enggak? Ya, dan tidak boleh dilanggar. Amanat, saudara ya. Nah itu saudara. Ketika ada seorang ayah ini kalau ngajar anaknya begitu keras ya, mukul tuh sampai pakai gesper ya, betisnya tuh dipukul sampai babak belur gitu, ya. Lalu neneknya itu mau meninggal, dia pesan sama anaknya ya, sama sang ayah ini, ayah, gitu, anaknya ini ya, nak, gitu. Saya pesan sama kamu, nanti kalau ngajar anak tuh jangan terlalu kejam, saudara ya. Dia itu pesan gitu neneknya ini kepada sang ayah ini, ya anaknya itu. Lalu anak itu sejak itu dia tidak lagi mengajar anaknya begitu kejam ya. Ya apa-apa main pukul, main sabet tuh, pakai gesper, pakai apa saja ya pokoknya. Ya, pakai apa saja ya pokoknya sampai babak belur. Jadi sejak itu pesan dari ayahnya, pesan dari ibunya, dia perhatikan, dia tidak lagi mendidik anaknya seperti itu, tapi dia mendidik lebih bijaksana ya. Dan demikian juga Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita semuanya. Pesan itu bukan hanya ditujukan kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Pesan itu kepada kita semuanya. Amin. Sadarkah saudara? Kita ini gereja Tuhan selama ini belum melakukan amanat agung. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, di mana gereja Tuhan sekarang? Ya. Waktu gereja mula-mula ini saudara, ketika mereka mendengar berita ini, lalu murid-muridnya apa yang dilakukan? Ya. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, murid-murid Tuhan pergi ke segala penjuru. Ya, ke daerah-daerah, kemana-mana saudara. Dia tidak takut. Saudara, dia pergi memberitakan Injil. Sampai Injil itu tersebar ke seluruh dunia. Saudara. Ke seluruh dunia, daerah situ pada waktu itu memang Asia kecil ya. Semua mendengar Injil Tuhan saudara ya. Semua mendengar Injil Tuhan saudara.
Dan Injil Tuhan tersebar di seluruh dunia, saudara ya. Nah, sampai orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus juga, mereka juga menginjil, saudara. Mereka memberitakan Injil juga. Sampai Injil itu tersebar di seluruh penjuru. Di seluruh penjuru, saudara. Sampai Injil itu bisa sampai juga ke Indonesia. Amin. Amin, saudara. Nah, Paulus sampai menginjil sampai ke Eropa. Ya, ke Antioquia, ke Eropa, ke Turki, kemana-mana ya saudara. Ya, ke Korintus, kemana-mana sampai ke Indonesia sini. Luar biasa ya saudara. Kalau tidak ada orang-orang yang menginjil sampai ke Asia, mungkin kita belum dengar Injil itu. Tapi kita bersyukur ya, kita boleh terima Injil Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah, kita ini sekarang saudara ya, melihat keadaan pandemik ini saudara ya. Jangan tinggal diam saudara. Jangan tinggal diam saudara ya. Ini adalah momen penting buat kita semuanya. Ini adalah kairos ya Tuhan buat Indonesia. Saudara, kita ingat pada waktu Wuhan saudara. Ketika terjadi pandemik corona di sana saudara. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di sana saudara? Anak-anak Tuhan menginjil kepada orang-orang yang sakit, yang kena virus corona, saudara. Mereka tidak takut, saudara. Anak-anak Tuhan di sana menginjil, saudara. Memberitakan Injil dengan luar biasa, saudara. Mereka tidak takut. Kena ketularan tidak takut, saudara. Tapi mereka karena demi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Jangan sampai jiwa-jiwa ini binasa. Kalau dia meninggal, binasa, saudara. Saudara, gereja Tuhan bangkitnya luar biasa di Cina, saudara ya. Sebelum corona pun sudah bangkit. Ya saudara. Dan imannya tetap teguh saudara. Dia tetap menyala-nyala. Dan mereka itu dia tidak takut dengan ancaman saudara. Kalau mereka diancam oleh polisi komunis, ditangkap masuk penjara. Oke, gak apa-apa. Di penjara pun aku adalah kesempatan untuk aku menerima bagian daripada penderitaan Kristus, saudara. Di penjara mereka beritakan Injil ke sana. Banyak orang penjara menerima Yesus. Banyak orang penjara bertobat. Saudara, apa yang kita lihat? Anak-anak Tuhan di Cina ketika mereka bangkit ya memberitakan Injil. Ketika pada terjadi waktu pandemik virus corona di sana ya. Sekarang saudara, luar biasa kuasa Tuhan nyata. Betul enggak? Wuhan hanya sementara. Ya, betul enggak? Hanya sesaat. Ngalami corona hanya sesaat. Betul? Betul enggak? Kayaknya enggak terlalu lama ya di sana. Betul enggak? Enggak sampai kayaknya 8 bulan seperti Indonesia. Enggak sampai. Hanya sebentar, sekejap saja. Tapi begitu juga hilangnya. Amin saudara, hilang sekejap. Dan tidak kedengaran lagi. Itulah kalau anak-anak Tuhan bangkit. Amin saudara. Kalau saudara mau ngalami Indonesia dibebaskan dari corona, anak-anak Tuhan harus bangkit. Amin. Bangkit menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Jangan sembunyi saudara. Jangan saudara tinggal dalam zona nyaman. Jangan saudara tinggal dalam goa ketakutan. Goa rasa malu, takut ditolak. Ini bukan masanya lagi saudara. Gereja harus bangkit jadi terang di tengah dunia ini. Amin. Bagaimana mereka bisa mendengar nama Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya? Amin saudara. Nah, kita harus begitu yakin siapa Yesus yang kita sembah. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita bisa menyaksikan? Kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Yuk. Kisah Rasul 4 ayat 12. Haleluya. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama ya. Siapa Yesus itu? Kita harus benar-benar yakin dulu. Baru kita bisa meyakinkan orang lain ya. Kalau kita sendiri nggak yakin bagaimana saudara? Nomor ayat 12 ya, kita baca. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia, yaitu dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Amin. Selain di dalam Dia, yaitu siapa? Yesus. Amin. Keselamatan hanya dalam Yesus. Saudara harus yakin itu. Amin. Jangan kita sendiri ragu-ragu. Udah selamat belum ya? Kita sendiri ragu-ragu, saudara. Keselamatan itu hanya dalam Yesus. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada nama lain, saudara. Jadi namanya hanya siapa? Yesus. Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat manusia, ya. Jadi harus yakin itu. Jadi saudara, kalau kita menginjil sama orang, ya benar-benar harus yakin, ya. Kamu harus percaya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudara. Jadi kesaksian kita mantap, saudara. Jangan ragu-ragu. Ya, amin. Nah, lagi kita baca lagi ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, yuk. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ya. Yesus. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang ngomong ini? Yesus sendiri. Dia bisa mengklaim dirinya. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke sorga kecuali melalui Yesus. Jadi saudara, ini harus yakin. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ke sorga kan kita seperti ke jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak jalan menuju Roma, tetapi tidak ada jalan lain menuju sorga kecuali Yesus. Amin. Jadi jangan kita hanyut dengan peribahasa itu ya. Banyak jalan menuju Roma, kalau gitu banyak jalan menuju sorga. Tidak ada. Amin saudara. Amin. Jadi yang menuju sorga hanya satu. Melalui siapa? Yesus saja. Ya, Yesus. Ya, jadi kita harus yakin. Sungguh-sungguh. Kita harus yakin, diri kita sendiri juga harus yakin. Baru kita bisa meyakinkan orang lain. Yang katakan sama-sama amin. Amin ya. Jadi kadang-kadang begini kan. Kita ini saking tolerannya ya. Ya nggak apa-apa dah, pokoknya menurutin agamanya masing-masing, ya kan? Kepercayaan masing-masing. Kalau kamu taati, kamu pasti juga dapat keselamatan. Hei, itu salah. Keselamatan hanya melalui Yesus. Ya, tidak ada jalan lain. Yesus satu-satunya. Dia mengklaim dirinya karena dia adalah jalan keselamatan itu. Dia adalah kebenaran itu dan dia adalah kehidupan itu. Barang siapa mau percaya Yesus, kata firman Tuhan, akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya akan dihukum. Amin saudara. Jadi saudara, ini masanya saudara. Ini masanya saudara ya. Saya kalau lihat betapa sedih Tuhan Yesus ya saudara ya. Gereja selama ini tidak berfungsi. Selama ini, betul apa enggak? Betul apa enggak? Gereja selama ini tidak berfungsi. Ini adalah pesan firman Tuhan, ini amanat agung. Tapi amanat agung diabaikan. Saudara. Betul apa enggak diabaikan? Gereja seperti bisu selama ini. Pada waktu gereja mula-mula saja. Mereka benar-benar murid-murid Tuhan pergi menjelajah ke seluruh penjuru dunia. Sampai menangkan banyak orang. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tapi setelah itu saudara, gereja mulai tidak berfungsi saudara. Tidak berfungsi saudara. Di manakah
Itu namanya kehilangan. Kita kehilangan, saudara. Kehilangan. Kalau Tuhan di sorga mungkin bisa sedih ya, saudara. Melihat gereja Tuhan pada akhir-akhir ini. Di akhir zaman ini. Gereja hanya mementingkan diri sendiri. Gereja hanya berani bersaksi di dalam gereja saja. Sampai ada seorang murtadin. Murtadin itu adalah orang yang tadi belum percaya Tuhan Yesus. Sekarang percaya Tuhan Yesus ya. Dia murtadin. Dia tuh sampai berkata, karena dia sudah mengenal siapa Yesus itu, dan benar-benar Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat manusia, tidak ada Tuhan lain selain Yesus. Dialah Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, dan begitu yakinnya, saudara. Dan dia berkata, saudara, dia orang Kristen ya. Banyak orang Kristen hanya berani bersaksi di dalam gereja, saudara. Bersaksi di dalam gereja. Tapi nggak berani bersaksi di luar. Tapi orang murtadin ini dia pergi ke kampung-kampung. Ya, ke kampung-kampung. Dia pergi memberitakan nama Yesus dengan berani, saudara. Karena mereka tahu siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Amin. Betul nggak? Amin. Saudara mengenal Tuhan Yesus? Mengenal nggak? Kalau kita mengenal, harus memperkenalkan ya kepada orang-orang lain ya. Namanya kita kenal kan? Amin. Baru waktu dulu gereja tradisional ya. Siapa yang mau bersaksi? Bersaksi maju ke depan. Ya kan? Bersaksi. Oh, bersaksinya bukan bersaksi tentang nama Yesus. Tapi bersaksi, aku bersaksi. Aku punya pekerjaan, diberkati. Aku punya mobil baru, diberkati. Aku punya rumah baru, diberkati, saudara. Itu bukan kesaksian. Yang namanya bersaksi itu keluar, amin. Saksikan nama Yesus itu keluar. Jadi bersaksinya yang berani di dalam. Ceritakan perbuatan Allah itu di luar. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Saya ini sebagai gembala di sini ya bertanggung jawab, saudara. Untuk mengajarkan hal ini. Mengajarkan tentang amanat agung ini, saudara. Jangan sampai, ya, saya ditanya nanti sama Tuhan. Saya ditanya sama Tuhan, saudara. Kamu ajarkan apa di situ? Bagi jemaatmu kamu ajarkan apa? Saya ditanya sama Tuhan. Yang selama ini, saudara ya, gereja Tuhan hanya berfokus begini. Yang penting tuh kamu jangan berbuat dosa, kamu jadi terang di tengah dunia, kamu jangan bikin salah, kamu pancarkan terangmu itu kepada dunia. Betul apa enggak? Betul apa enggak itu? Betul, ya kan? Supaya dunia bisa melihat terang Tuhan yang melalui hidupmu. Betul, tapi enggak sampai di situ, saudara. Kita nih jadi terang, amin? Terang itu harus bercahaya. Bukan hanya mereka melihat terang yang ada dalam kita, tetapi biarlah mereka juga memiliki terang yang ada pada kita itu. Amin, saudara. Terang itu harus kita bagikan kepada mereka. Bukan hanya mereka menikmati, melihat saja. Oh, ada terang Tuhan di dalam hidup Yani. Oh, ada terang Tuhan dalam hidup Linda. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka harus memperoleh terang itu. Bagaimana memperoleh terang itu? Harus bagikan. Amin. Bagikan kepada orang-orang lain. Saudara, sungguh saudara, saya bertanggung jawab benar-benar nih. Jangan sampai ya jemaat Sakura 5 menjadi jemaat yang mandul. Yang tidak berbuah. Hanya kuat di sini. Memang di sini puji Tuhan ya diajarin bangun manusia rohnya saudara kuat. Tapi kuat untuk diri sendiri saja. Jangan kita seperti ya, jangan kita menjadi gemuk untuk diri kita sendiri saja. Betul? Kita kuat untuk memberi kekuatan buat orang lain. Amin? Amin? Itulah yang Tuhan mau. Kita kuat untuk menguatkan orang lain. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Kita dibebaskan untuk membebaskan orang-orang lain. Amin? Itu harus berfungsi itu.
Gereja harus berfungsi. Namanya eklesia. Apa eklesia itu? Kita disebut eklesia. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Amin. Amin. Sudah dipanggil keluar kita ini. Dulunya kita hidup dalam kegelapan. Ya, amin. Tapi kita diangkatnya dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Supaya apa, saudara? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk pada terang Tuhan yang ajaib. Bagikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Bagaimana Tuhan mengangkat saudara, melepaskan saudara, membebaskan saudara, mengampuni saudara, membebaskan saudara dari ikatan iblis, ikatan kuasa kegelapan, menyembuhkan saudara dari sakit penyakit. Bagikan itu bagi orang-orang lain. Ceritakan itu. Melepaskan saudara dari ikatan dosa, dari kebiasaan buruk. Ceritakan itu kepada orang-orang lain. Amin. Amin, saudara. Ya. Seperti kalau kita ini ya saudara ya, timbulkan gairah itu. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan roh misi di sini. Roh misi, amin. Roh misi itu punya hati misi. Di tempat ini. Saya percaya di dalam nama Yesus Tuhan mencurahkan roh misi di tempat ini. Dalam nama Yesus, siapa yang percaya? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, curahkan kepadaku roh misi. Roh pekabaran Injil. Roh berani bersaksi kepada orang-orang lain yang belum selamat. Supaya keselamatan yang Tuhan berikan kepadaku tidak aku nikmati untuk diriku sendiri saja. Tapi aku mau bagikan kepada orang-orang lain. Aku mau terbeban Tuhan, punya hati belas kasihan kepada orang-orang yang belum selamat. Supaya mereka juga boleh diselamatkan seperti saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan Yesus ya saudara, bertemu dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Saudara, hatinya itu mengasihi kepada seorang perempuan ini karena dia berdosa, saudara ya. Dia diikat dengan dosa. Ya, diikat dengan dosa yaitu. Dia mencari kepuasan di dunia tapi tidak bisa memuaskan dia. Dia terikat. Amin, saudara? Dia terikat dengan laki-laki. Ya, yang pikirnya bisa memuaskan dia. Tapi itu semua tidak bisa, saudara. Yesus sengaja, padahal itu sebenarnya daerah Samaria. Yesus adalah orang Yahudi. Yahudi Samaria itu tidak bergaul. Tapi Yesus sengaja sengaja melintasi daerah Samaria. Sengaja singgah di daerah Samaria, saudara ya. Karena kasihnya kepada seorang perempuan ini berdosa harus diselamatkan, saudara ya. Nah, ketika dia berbicara tentang air, karena itu dia bicara tentang air, dia sedang dia menimba air, saudara. Itu Tuhan pakai air sebagai ilustrasi. Kamu selama ini mencari air apakah Tuhan Yesus berkata, beri aku air. Apakah Yesus perlu air enggak? Enggak. Yesus sudah ada air kehidupan. Dan Yesus berkata, kalau engkau minum air dari sini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kau berikan kepadamu, kau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan air yang ku berikan kepadamu seperti mata air yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan dia berkata, aku minta dong air itu. Supaya aku tidak datang lagi ke sini. Supaya aku tidak haus lagi. Yesus berkata, panggil suamimu. Dia kata, aku tidak punya suami. Benar katamu, kau tidak punya suami. Karena laki-laki yang ada padamu itu bukan suamimu. Kamu sudah bersuami 5. Tapi sekarang adalah laki-laki yang ke-6. Itu pun bukan suamimu. Benar. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini.
Dan Yesus menyatakan dirinya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan. Dia menerima Yesus itu ketika perempuan itu dijamah oleh Tuhan. Karena dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dan dipulihkan. Dia menerima air hidup itu yang membuat dia menjadi puas, saudara. Puas. Selama ini dia tidak puas, saudara. Selama ini dia minum air dunia ini yang tidak bisa memuaskan dia. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima kepuasan itu. Air hidup itu mengalir dalam dirinya. Sampai dia tinggalkan timbanya, saudara. Dia pergi ke kotanya, saudara. Dia tadinya seorang yang minder. Seorang yang minder ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan. Amin. Amin, saudara. Ya, dulu mungkin kita juga orang seperti begitu ya. Ya, orang yang minder, orang takut ya. Tapi kita dijamah oleh Tuhan. Kita sekarang dipulihkan. Amin, saudara. Nah, apa yang kita sudah mengalami pemulihan itu, saksikan, saudara, pada orang-orang lain. Amin, saudara. Nah, perempuan ini dia menyaksikan apa yang dia alami. Tuhan Yesus sudah jamah hidup saya. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang saya perbuat. Dan hidupku sekarang jadi baru. Jadi gak takut lagi, jadi gak malu lagi. Jadi gak minder lagi. Dia bersaksi pada orang-orang di kampungnya. Dan banyak orang bertobat sama Tuhan Yesus. Tuhan bisa pakai. Amin, saudara. Satu orang berdosa dijamah Tuhan. Dia bisa menyelamatkan satu kampung. Buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, saudara ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus luar biasa ya. Ketika dia menjalani misi ini, saudara. Ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, makanlah." Yesus berkata apa? Itu di dalam Yohanes pasal 4, saudara bisa baca ya, ayat 31 dan 32. Dikatakan begini, "Padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yaitu saudara, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya saudara, kalau kita ini melakukan kehendak Tuhan dan kita ini memberitakan nama Yesus, kita ini ada gairah, ada sukacita. Amin, saudara. Amin. Apalagi kalau melihat ada orang itu mau percaya Tuhan Yesus ya. Kita menjadi gairah, bersukacita. Sampai itu kenyang, saudara. Makanan jasmani enggak perlu kita makan. Udah kenyang. Amin, saudara. Amin. Seperti Yesus itu, makananku adalah makanan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenyang, enggak perlu lagi makanan jasmani. Udah kenyang. Saudara, kalau saudara melakukan itu, saudara akan alami juga yang sama. Amin, saudara. Ada sukacita. Kalau saudara lakukan ini, ada sukacita di hati saudara. Amin. Ada sukacita. Dan saudara tuh merasa kenyang gitu. Merasa sukacita. Ada gairah. Ya. Nah, saudara punya beban hati terhadap jiwa-jiwa yang belum selamat itu. Ya, saudara merasa sukacita kalau ada orang yang mau percaya Tuhan, ada orang mau terima Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Ada sukacita yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Ya. Tuhan mau pakai gereja Sakura 5. Amin. Bukan hanya kuat di dalam, bukan hanya kuat untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita berfungsi jadi terang di luar. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin yang besar. Saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Oh, Tuhan mau jadikan kita gereja Sakura 5 menjadi kawan sekerja Allah untuk menyelesaikan pekerjaannya di atas dunia ini. Amin, saudara. Jangan sampai saudara ya, kita ini untuk bertemu dengan Tuhan ya. Hai, Ferry. Maaf ya. Ferry itu ya. Contoh saja ya. Kamu selama di dunia kerja apa kamu? Ya. Kerja apa kamu? Apakah kamu sudah melakukan amanat agungku? Ini bukan bercanda ya, benar-benar ini biar menjadi perenungan. Betul nggak? Namanya amanat loh. Amanat itu perintah yang harus dilakukan kan? Perlu apa enggak itu? Mutlak enggak? Mutlak dilakukan atau boleh lakukan atau enggak gitu? Mutlak enggak? Amanat itu mutlak, saudara. Mutlak. Ngeri ya, saudara ya. Satu jiwa aja belum kita bawa pada Tuhan, ngeri apa enggak? Ngeri.
Aku kasih kamu kesempatan untuk hidup 50 tahun. Ferry udah mau berapa sekarang? Hah? 53. 50 pas. Aku sudah berikan kamu umur 50 tahun ya. Itu panjang gak umurnya itu? Panjang gak sih? Waktunya panjang ya, luar biasa. 50 tahun ya. Tapi satu jiwa belum kamu bawa. Aduh. Ngeri ya. Ngeri loh. Biar ini buat perenungan buat kita semuanya ya. Amin. Amin. Bukan ini bercanda, benar. Saya ini, makanya kenapa saya sampaikan ini. Saya perlu sampaikan ini karena tanggung jawab saya sama Tuhan. Saya nggak mau jemaat ini cuma kuat di dalam. Beraninya di dalam saja. Hanya dibatasi 4 tembok gereja gitu. Hanya berani menyatakan Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Maha Kuasa gitu. Tapi di luarnya saudara, mulutnya saudara terkunci. Gak berani mengucapkan nama Yesus. Gak berani bersaksi keluar. Oh, saya benar-benar, saya bertanggung jawab. Biarlah pagi ini Tuhan mencurahkan roh misi buat saudara. Hati yang mengasihi Tuhan, amin. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati terbeban buat jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk kita selamatkan mereka, saudara ya. Kalau sekali kita menginjil belum juga datang, jangan putus asa ya saudara. Jangan putus asa. Ya, kita harus berani bersaksi. Lebih lagi doakan dia, datangi dia lagi gitu. Kadang-kadang kita tuh suka cepat putus asa. Gak mau sekali udah gitu. Kita harus gigih. Saudara ya, saya mau ceritakan. Kalau saudara sedang sebagai seorang sales marketing dari satu perusahaan ya kan. Sales marketing dari satu perusahaan ya. Saudara dari Allianz gitu. Allianz ya kan. Terus dikasih fasilitas apa-apa. Kalau kau bisa menjual ini segini banyaknya, kamu akan dapatkan ini, kamu akan dapatkan ini, kamu akan dapatkan ini, ya kan? Fasilitas begini, segala macam. Saudara giat nggak? Saudara giat nggak tuh? Giat ya. Giatnya karena apa? Karena mendapatkan fasilitas itu ya. Oh, nanti bisa datang jalan-jalan ke luar negeri, segala macam ya. Terus kita punya income per bulannya dapat berapa gitu kan. Oh, itu kan sepertinya tuh, wah yang merangsang gitu kan. Dan saudara kan getolnya, betul nggak? Getol. Ya getol saudara ya. Kemana saja saudara berceritakan. Hei, udah masuk asuransi belum? Belum, ikut dong sama saya. Gitu loh. Wah getolnya, luar biasa ya. Itu cuma dapat bonus yang begitu ya. Ke luar negeri, ya dapat gaji cuma dapat berapa kayak gitu tiap bulan. Tapi saudara, kalau saudara melakukan amanat agung ini, saudara akan menangkan 1 jiwa buat Tuhan. Dan saudara bukan hanya 1 jiwa yang dimenangkan, tapi seluruh keluarga dimenangkan. Dan dia akan ceritakan kepada orang lain, akan ada banyak orang yang diselamatkan saudara. Dan saudara membebaskan mereka dari kebinasan yang kekal. Upahnya besar di sorga. Amin. Saudara akan menerima mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota abadi, mahkota kehidupan. Karena Tuhan berkata, hai hambaku yang setia dan baik, besar. Karena kau hambaku yang rajin dan setia. Kau sudah melakukan yang baik. Masuklah ke dalam kerajaan yang telah kusediakan bagimu. Luar biasa, amin. Amin saudara. Biar kita benar-benar ya, ini benar-benar kita gak mau main-main ya. Biar ini tanggapi dengan serius. Selama ini mungkin belum pernah disampaikan ya di tempat ini. Belum pernah disampaikan. Tapi ini saya terbeban. Tanggung jawab. Betul-betul. Supaya tiap anak-anak Tuhan di Sakura 5 berbuah. Amin. Saudara mau berbuah? Saudara mau berbuah? Mari katakan berbuah. Amin. Amin. Saya mau berbuah. Katakan saya mau berbuah. Katakan lebih keras lagi. Saya mau berbuah bagi Tuhan. Lebih keras itu biar didengar Tuhan. Saya mau berbuah lebat bagi Tuhan. Ya amin ya. Yang kita baca dalam Yohanes pasal 15-16. Yohanes 15-16 ya. Ini.
Yohanes 15 dan 16 katakan demikian. Baca sama-sama ya. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Diberikannya kepadamu, saudara ya. Amin, saudara. Jadi bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi aku yang memilih kamu. Jadi saudara yang ada di sini, bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Amin, saudara. Dan Tuhan telah menetapkan kamu. Jadi anak Tuhan. Menetapkan kita supaya apa? Pergi. Amin. Kita ditetapkan Tuhan supaya pergi. Supaya pergi menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Ya, ada janji Tuhan. Kalau kita berbuah bagi Tuhan ya. Berbuah bagi Tuhan. Bukan hanya berbuah, kita harus berbuah buah pertobatan, buah rohani, buah kebenaran, buah segala macam ya. Tapi juga pengertian buah di sini adalah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Menangkan jiwa-jiwa yang tersesat ya, saudara. Ada janji Tuhan supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita melakukan ini, saudara, firman Tuhan ini, amanat agung ini, saudara, apa saja yang kau minta kepada Bapa, itu akan diberikan kepadamu. Amin. Amin. Janji Tuhan, ya. Tidak akan biarkan kita ini loh, anak Tuhan sampai keteter, gak akan. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Amin. Amin. Ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas. Petrus, Andreas, ikut aku. Aku menjadikan kamu penjala manusia. Ya, kan Petrus itu kan lagi sedang menjala ikan, betul nggak? Betul nggak? Kerjanya menjala ikan. Ya, tapi Yesus bilang, ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Itu Tuhan suruh gitu, Tuhan tuh biarkan nggak sih dia? Apa Tuhan peduli dengan kehidupannya dan keluarganya? Peduli enggak? Peduli. Masa dibiarkan begitu? Ayo ikut aku dan biarkan makan batu. Enggak ada. Amin, saudara. Enggak ada itu, saudara. Ya. Tidak ada. Bahkan ada firman Tuhan mengatakan, jika engkau meninggalkan saudaramu dan apa segala macam, ya kan, apa yang kau miliki, aku akan ganti 100 kali lipat. 100 kali ganda. Jadi kalau dia menyuruh kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan itu sudah jamin. Dia sudah jamin apa yang jadi keperluan kita. Amin. Nggak akan dibiarkan kita sampai kekurangan. Sampai nggak makan, nggak mungkin. Amin. Nggak mungkin, saudara. Bahkan Tuhan akan memberkati kita. Apa saja yang kamu minta, ini jaminan. Jaminan kalau kita berbuah lebat bagi Tuhan. Ada jaminan bagi kita. Supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, itu akan diberikannya kepadamu. Itu jaminan, saudara. Amin. Nggak usah takut apa yang jadi keperluan kita. Dia jamin. Amin, saudara. Amin. Mari, saudara. Gereja Sakura, bangkitlah. Jadi teranglah. Amin. Ini bukan slogan ya. Bukan slogan. Saya nggak mau ini cuma jadi slogan. Ini harus benar-benar dipraktekkan. Praktek. Saudara, saya rindu benar-benar jemaat Sakura 5 menjadi jemaat yang berfungsi, menjadi terang. Jadi garam, jadi berkat bagi banyak orang, dimanapun saudara berada. Ya, bukan hanya kami sebagai hamba Tuhan yang berfungsi.
Ketika saudara melihat ada orang yang sakit, saudara nggak usah panggil saya. Praktekkan di sana. Amin. Doakan di sana. Sembuhkan yang sakit. Ada yang terganggu roh jahat. Doakan di sana. Lepaskan dia di sana. Amin. Yang mengalami kesulitan ekonomi, doakan di sana. Saudara diberi kuasa oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya rindu benar-benar jemaat Sakura Liman menjadi jemaat yang berfungsi. Dimanapun saudara berada. Nih segini saja saudara berfungsi luar biasa nih. Amin. Saudara bisa bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Saudara menangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Tiap minggu bawa 1 jiwa buat Tuhan. Amin saudara. Doakan. Makanya itu ada satu pergumulan. Kalau dia belum mau datang, doakan lagi. Sama Tuhan, buka hatinya, buka pikirannya. Biar dia boleh mengenal Tuhan Yesus. Karena kalau dia belum datang sama Tuhan, dia masih diikat oleh roh jahat. Kita harus doakan dia. Supaya dia percaya Tuhan Yesus. Dia boleh terima keselamatan dari Tuhan. Ya, kalau dia belum datang sama Tuhan, jangan putus asa. Doakan lagi, datangi lagi, doakan lagi, datangi lagi. Sampai dia percaya Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Ya, ini kairos Tuhan buat Indonesia. Melalui pandemik ini, banyak orang-orang mengalami saat ini. Banyak orang mengalami saat ini ya, putus asa. Ya, putus asa, mengalami susah, mengalami sedih, takut, khawatir, masa depan khawatir. Ya, banyak nggak punya pekerjaan saat ini. Mereka gelisah. Itulah kesempatan buat kita untuk kita beritakan Injil. Amin. Datangi mereka. Datangi mereka. Kalau mereka sedang dalam kebutuhan, dalam ekonomi, saudara diberkati, saudara bisa beri buat dia. Nyatakan kasih kepada mereka. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita memberi bukan jadi miskin. Tapi kita memberi malah diberkati Tuhan. Amin saudara. Jangan kita benar-benar apatis. Lihat orang-orang yang belum selamat. Punya hati belas kasihan seperti Yesus itu. Seperti Yesus melihat domba-domba itu ya. Jiwa-jiwa itu seperti domba-domba yang tidak bergembala. Hatinya berbelas kasihan saudara. Biar kita miliki hati Yesus. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Kalau orang tua kita belum percaya Tuhan, doakan. Kapan ketemu kita doain. Satu saat pasti dia percaya Tuhan Yesus. Amin saudara. Jangan kita cuek. Ya udah masing-masing agama lah. Masing-masing agama ya. Yang penting kamu baik-baik. Enggak, bukan begitu. Aku perjuangkan orang ini harus selamat. Harus terima Tuhan Yesus. Ya. Kita pegang satu jiwa bertobat. Seluruh keluarga diselamatkan. Amin saudara. Jangan kita cuek. Itu bukan waktunya lagi sekarang. Jangan sampai terjadi seperti di Jepang. Di Jepang kehilangan kairos. Jepang, kesempatan hilang begitu saja. Jangan. Indonesia saat ini terjadi pandemik. Sudah sekian lama. Belum selesai juga. Ini adalah waktu Tuhan. Untuk kita bekerja bagi Tuhan. Untuk kita memberitakan Injil. Amin saudara. Kalau saja Indonesia bisa menangkap ya amanat agung ini Tuhan Yesus. Mungkin Indonesia sudah lama dimenangkan ya. Sudah lama dimenangkan loh buat Tuhan Yesus. Tapi karena gereja Tuhan gak bisa nangkap. Gak bisa lihat ke sekeliling itu. Sekeliling itu ya. 4 bulan lagi masa menuai. Tapi ini lihat sekelilingmu. Itu tuayan sudah matang tuh. Tuayan sudah matang tinggal dipetik. Tapi dibiarkan saudara. Sampai akhirnya busuk. Gak sempat untuk dituai. Akhirnya lost begitu saja. Kehilangan begitu saja. Banyak orang meninggal tanpa diselamatkan. Ini waktunya saudara. Gereja Tuhan bangkitlah. Sudah waktunya sekarang kita mulai memikirkan keselamatan buat orang-orang lain. Cukup kita udah diselamatkan.
Tapi jangan hanya untuk menikmati diri sendiri, tapi bagikannya buat orang-orang lain. Karena keselamatan ini juga diberitakan buat seluruh dunia. Amin. Amin saudara. Keselamatan ini biar benar-benar saudara terima selamat. Jangan untuk nikmati diri sendiri ya. Tapi bagikan buat orang-orang lain ya. Selamat kita bagikan buat orang lain. Mari minta sama Tuhan ya. Kuasa Roh Kudus. Tuhan beri aku keberanian. Beri aku kuasa Tuhan. Urapi mulutku Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Beri aku keberanian untuk bersaksi tentang nama-Mu. Kemanapun aku berjalan, di tempat pekerjaan, di tempat di mana saya berjalan. Di tengah mungkin ibu-ibu di pasar. Bicara sama orang-orang di situ. Yang ketemu dengan saudara. Ketika mungkin ibu-ibu belanja beli pakaian di toko. Ibu bisa ceritakan di situ. Di mana saja. Di mana saja ya. Di seluruh dunia artinya di mana saudara berada. Di mana saudara berada? Di tempat panggilan saudara, di mana saudara berada? Di tempat usaha, di tempat pekerjaan saudara. Di tempat, di mana saudara berada? Ketika saudara bertemu dengan orang, bicara. Nama Yesus. Ya amin, selamatkan orang itu. Doakan. Selamatkan orang itu. Tuhan, aku terbeban Tuhan. Untuk selamatin orang ini. Pakai aku Tuhan. Untuk menangkan orang ini bagi Tuhan. Amin saudara, gereja Tuhan bangkitlah. Gereja Sakura bangkitlah. Amin saudara. Siapa mau bangkit angkat tangannya kepada Tuhan. Oh biar gereja Tuhan bangkit Sakura 5. Oh haleluya. Oh mari saudara berdiri. Pemain musik saya minta ke depan saudara. Oleh ketera balela basing. Oh dan WL dan singer saudara. Mari ke depan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh jangan saudara tinggal diam saat ini saudara. Oh sebab itu kita harus mulai sekarang bangkitlah. Bangkitlah menjadi teranglah saudara. Selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Selamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Sembuhkan mereka yang sakit. Lepaskan mereka yang terikat. Pulihkan mereka yang terluka. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas gereja Tuhan di sini. Sehingga gereja Tuhan di sini akan menjadi gereja yang berbuah. Gereja yang berbuah lebat bagi Tuhan. Bukan gereja yang mandul. Tapi gereja yang berbuah lebat bagi Tuhan. Rindukan itu saudara. Rindukan terjadi kebangunan rohani di gereja Sakura 5. Bukan hanya kuat untuk sendiri. Tapi bagaimana kita menjadi berkat buat orang-orang luar di sana. Saudara mau? Saudara mau? Mari angkat tangan yang mau saudara. Diresponi dengan sungguh-sungguh. Ini bukan cuma main-main ya saudara. Ini serius. Saya sampaikan serius saudara. Biarlah gereja Tuhan berfungsi. Saudara, menangkan jiwa-jiwa buat Tuhan, bawa ke tempat ini, biar dimuridkan saudara. Satu jiwa, bawa satu jiwa di sini. Rindukan Tuhan, aku mau bawa. Tiap minggu aku mau bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Gereja ini tidak akan muat lagi saudara. Gereja harus diperluas saudara. Kalau saudara berfungsi, melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Gereja ini tidak muat lagi. Gereja ini harus diperluas saudara. Gereja harus diperbesar. Oh haleluya, haleluya. Gorakashekatela la baba baba. Gorakashekatela la la basi. Haleluya, haleluya. Oh, kita naikkan pujian. Kan ada kebangkitan yang besar. Oh haleluya. Kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Yang besar, yang berseru kepada Yesus di
berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Mari kita semua berdoa meresponi firman Tuhan, saudara. Tuhan, aku berdoa, aku minta kepadamu Tuhan, curahkan roh pekabaran Injil di tempat ini. Roh misi tercurah bagi gerejamu di tempat ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Segala roh ketakutan yang menghantui anak-anak Tuhan, yang tidak bisa bersaksi, yang mulutnya terkunci, yang mulutnya membisu, sekarang aku katakan terbuka sekarang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua rasa malu, rasa takut, roh rasa malu, takut tertolak, takut ditolak, aku putuskan di dalam nama Yesus. Terjadi, tercurah sekarang di dalam nama Yesus. Aku hembuskan roh penginjilan terjadi atas gereja Sakura 5. Roh penginjilan terjadi, roh penginjilan terjadi, tercurah. Roh pekabaran Injil dicurahkan di tempat ini. Roh bersaksi dengan berani, dengan gagah, dengan mantap, tercurah di tempat ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mengasihi, hati yang terbeban, berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum selamat, tercurah di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih ilahi memenuhi hati saudara. Di dalam nama Yesus, tidak lagi cuek terhadap saudara-saudara yang lain, tapi mereka saudara punya hati mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya kita peduli saudara, kita bangkit saudara, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari rasa takut kita, keluar dari rasa malu kita, keluar dari roh takut ditolak. Itu harus kita putuskan di dalam nama Yesus. Kita lakukan amanat agung Tuhan Yesus. Aku percaya akan perubahan besar terjadi dalam nama Yesus. Setiap orang diberi kuasa oleh Tuhan untuk bersaksi, memberitakan nama Yesus. Ada kuasa tercurah di tempat ini. Oh Rabba, semua doa, semua berbahasa roh saudara. Oh Rabba ya basekadalah dala. Oh rekasekadalah hati. Oh Rabba, semua roh Rabba, biar bangkitkan roh Allah, bangkitkan saudara. Roh Allah bangkitkan saudara. Saudara tidak menjadi cuek lagi terhadap sesama kita. Saudara tidak cuek lagi terhadap orang-orang yang belum selamat. Saudara punya beban saudara. Oh Rabba, jangan sampai mereka binasa karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ini waktunya saudara, biar terjadi kebangunan rohani di gereja Sakura 5 ini. Terjadi biarlah hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh tercurah di tempat ini. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa tercurah di tempat ini. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa terhilang tercurah di tempat ini. Oh dalam nama Yesus, roh egois, mementingkan diri sendiri, sekarang berhenti di dalam nama Yesus. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, peduli terhadap orang-orang yang tersesat, dicurahkan di tempat ini. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, biar terjadi perubahan besar di gereja Sakura 5 ini. Oh saudara, jadilah terang, jadilah berfungsi jadi terang saudara, berfungsi jadi garam saudara, berfungsilah jadi berkat dimanapun saudara berada. Nyatakan kemuliaan Allah dimanapun kau berada. Ikuti jejak Yesus saudara. Kata Yesus, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam, tidak ada seorang pun yang bisa dapat bekerja. Oh dalam nama Yesus, biar selagi kita masih hidup sekarang ini, kita mau bekerja bagi Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Lebih keras lagi, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku serahkan, aku serahkan. Lebih keras lagi, aku serahkan seluruh hidupku bagimu Tuhan.
Ampuni saya Tuhan. Selama ini saya lalai Tuhan. Saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu amanat agung. Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Selama ini Tuhan, saya hanya menikmati keselamatan itu untuk diriku saja. Tetapi sekarang Tuhan, setelah mendengar firman-Mu, saya bertobat. Saya bertobat. Katakan saya bertobat. Saya mau melakukan amanat agung. Tuhan Yesus, saya mau pergi memberitakan Injil kemanapun saya berada. Saya mau terbeban terhadap jiwa-jiwa yang belum selamat, supaya mereka juga diselamatkan seperti saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus bekerjalah dalam hatiku. Berikanku hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang belum selamat. Beri aku hati yang berbelas kasihan terhadap keluargaku yang belum selamat, supaya mereka juga diselamatkan seperti saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa biarlah Roh Kudus meneguhkan hati saudara semua, meteraikan ini semua Tuhan. Dalam nama Yesus, kata-kata mereka Kau dengar Bapa, dan Engkau sendiri tumbuhkan dalam hati mereka. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa di tempat ini. Tidak hanya segini saja Tuhan, mereka akan datang membawa jiwa-jiwa baru buat Tuhan. Mereka akan bawa jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadilah. Dalam nama Yesus, terjadilah. Terjadilah. Aku gak mau begini-begini saja Tuhan. Aku gak mau gereja yang menjadi gereja yang statis, tapi gereja yang berkembang. Gereja yang berbuah lebat bagi Tuhan. Gereja yang punya misi. Gereja pekabaran Injil tercurah di tempat ini. Gereja yang berbeban, mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh. Punya hati terbeban terhadap jiwa-jiwa. Kami menangkan mereka bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tercurah sekarang Tuhan, aku berdoa. Di dalam nama Yesus tercurah. Mari sembah Tuhan. kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pengagungan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami memberikan segala pujian, hormat, syukur. Pengagungan, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan jemaat Sakura 5 ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Jadikanlah jemaat ini menjadi jemaat yang berbuah bagi Tuhan. Menjadi jemaat yang berbuah lebat bagi Tuhan Bapa.
menghasilkan jiwa-jiwa yang banyak bagi Kau Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan umat-Mu. Berikan keberanian buat mereka untuk bersaksi Tuhan. Berikan kepada mereka bersaksi Tuhan, keberanian untuk bersaksi, memberitakan nama Yesus kepada segala bangsa, kepada segala suku bangsa dimanapun mereka berada Tuhan. Yang hadirat-Mu menguasai mereka Tuhan. Mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri Tuhan. Mereka keluar dari zona nyaman mereka Tuhan. Dan mereka boleh keluar memberitakan nama-Mu kepada setiap orang yang mereka jumpai. Ada roh Allah, ada roh penginjilan dicurahkan bagi umat-Mu di sini. Roh berPI ada dalam jemaat-Mu di sini. Roh misi Tuhan. Roh bersaksi ada dalam hati mereka Tuhan. Ya Tuhan, dan Kau mengatakan, Kau menjamin, kalau kami berbuah lebat bagi Tuhan, Kau menjamin apapun yang kami butuhkan, Kau sudah sediakan. Mintalah apa saja yang kamu butuhkan, maka itu akan diberikannya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya resisi Papa kan sisi. Sisi Papa kan sisi. Sisi Papa kan sisi. Biarlah kami semua diliputi dengan hadirat Tuhan. Dilingkupi dengan hadirat Allah Tuhan. Dilingkupi dengan kasih Kristus Tuhan. Haleluya. Kami mau melihat Tuhan, waktu inilah kairos ya Tuhan Bapa. Kami tidak mau kairos Tuhan ini lewat begitu saja dengan percuma Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh mempraktikkan dengan serius. Kami adalah kairos Tuhan. Inilah kairos Tuhan untuk kami. Ini adalah penuaian jiwa-jiwa besar-besaran di Indonesia. Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Indonesia akan diselamatkan, Indonesia akan dipulihkan, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang diberkati, sehingga Indonesia boleh memberkati bangsa-bangsa lain. Kami bersyukur pada Tuhan, lewat anak-anak-Mu Tuhan, Indonesia mengalami perubahan. Dan kami percaya, oh Tuhan, kami percaya Tuhan, orang benar, oh Tuhan, Indonesia akan dipenuhi dengan orang benar. Orang benar yang akan memimpin bangsa ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami pegang firman-Mu. Kaum yang kecil menjadi bangsa yang besar, kaum yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Inilah firman Tuhan. Tuhan akan lakukan segera di dalam nama Tuhan Yesus. Shie Papa. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Setiap firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan berlalu begitu saja dengan sia-sia. Tuhan akan mengerjakannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terjadilah ya Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau. Firman-Mu tidak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan mengerjakan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terjadilah Tuhan di atas gereja Sakura 5 ini. Terjadilah. Biarlah Kau jadikan gereja ini menjadi gereja pionir untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga akan menularkan kepada gereja-gereja yang lain. Terjadi kebangunan rohani besar-besaran di Indonesia akan terjadi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Apa yang kami katakan ini pasti terjadi Tuhan. Pasti terjadi. Ini bukan kata-kata belaka, tapi apa yang kami imani itu pasti terjadi. Apa yang kami deklarasikan pasti terjadi Tuhan. Indonesia akan penuh kemuliaan. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan. Di tempat ini Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa di sini. Terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa. Terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa Tuhan. Di tempat ini terjadilah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan. Berkati umat-Mu sini Tuhan, Sakura 5. Berkati, kami memberkati umat-Mu di sini. Menjadi anak Tuhan yang berbuah lebat bagi Tuhan. Menjadi gereja yang produktif bagi Tuhan. Menjadi gereja yang berfungsi. Menjadi terang, menjadi garam. Menjadi berkat buat banyak orang. Dimanapun saudara berada. Terima kasih, Tuhan akan memberkati saudara semuanya. Yang melakukan firman Tuhan. Diberkati Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar saja. Tetapi kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Dan yang melakukannya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari saudara yang mau melakukan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara semuanya.
Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Ya saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur berfirman Tuhan. Pastikan saudara kita menerima firman Tuhan dengan paradigma yang kita selaraskan dengan sorga. Amin. Ketika kita bersaksi, kita benar-benar memanifestasikan kasih Tuhan ya. Jadi bukan karena terpaksa. Halo? Bukan dengan Taurat, dengan roh agamawi, tapi karena kalau kasih Tuhan mengalir dalam hati kita, itu akan otomatis saudara. Halo saudara? Jadi pastikan kita dipenuhi kasih Tuhan setiap hari. Amin? Sehingga kita bisa mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin? Amin, Sakura 5. Tuhan berkati ya. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini berfirman kami dengar. Dan saat ini kami memberi bagi Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yang sebelah sini untuk amplop biru, sebelah sini amplop merah saudara. Ada yang berulang tahun minggu ini Ibu Harni ya. Biru di sini, biru sebelah sini, bini sih biru sebelah sini tante, merah sebelah sini. Hari ini tetap ada ibadah FG saudara ya jam 11 dan kita ada meeting ya saudara buat nama-nama yang sudah dibagikan kemarin. Nanti kita akan meeting mungkin sekitar jam 11. Minggu depan ada perjamuan kudus, seluruh jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan membawa perpuluhan dan pos. Saudara Andre dan Ibu Harni, selamat ulang tahun. Andre ada datang nggak? Oh ya, happy birthday bro. Ibu Harni datang, Ibu Harni. Happy birthday ya Bu. Haleluya. Ya saudara jangan lupa ya meeting nanti ya sebentar lagi ya saudara. Buat nama-nama yang sudah dibagikan kemarin di WA masing-masing. Nanti ada disediakan makanan jadi nggak perlu pergi makan dulu ya. Haleluya. Jam 11. Oke. Ya sudah ya saudara, mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Haleluya. Yuk kita tenang dulu, kita doa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sungguh bersyukur hari ini ada Tuhan. Dan kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami yang hadir pagi ini. Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan yang datang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari Tuhan kami semakin dipenuhi oleh Engkau sendiri Tuhan. Kami minta sungguh roh yang mencintai Tuhan. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian itu tercurah atas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Penuhi setiap kami dengan kasih ilahi itu Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan. Tidak ada lagi yang kami butuhkan di dunia ini, sungguh hanya Engkau sendiri, hanya kasih-Mu Tuhan. Sebab itu sungguh-sungguh Tuhan kami minta Tuhan, biar kasih-Mu itu Tuhan tercurah melimpah Tuhan di tengah-tengah kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya kasih-Mu lah Tuhan yang bisa memulihkan segala sesuatu, menyembuhkan. Oh, kasih-Mu lah yang membalut setiap kami, yang membebaskan dan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati Ibu Harni dan juga Saudara Andre yang berulang tahun dalam minggu ini. Kau pakai mereka Tuhan, menjadi saksi Tuhan, membawa berkat, membawa damai dimanapun mereka berada. Sungguh mereka hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka bahkan sebelum dunia ini diciptakan Tuhan. Pakai mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sebentar kami mau berpisah, kami siap untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Angkat kedua tangan saudara kepada Tuhan, terimalah berkat Bapa dari surga. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala berkat dari surga. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saudara, dalam segala usahamu diberkati Tuhan, dengan kesehatanmu diberkati Tuhan, dalam pelayananmu diberkati Tuhan, di dalam apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, suami istri diberkati Tuhan, pelayananmu, masa depanmu diberkati Tuhan, oh imanmu diberkati Tuhan, bertumbuh-tumbuh dalam pengenalan Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Tuhan memberkati saudara, Tuhan mencurahkan berkat-Mu, Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada saudara semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, terimalah sekarang. Oh, terimalah sekarang dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kepada saudara-saudara sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Yang diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Beri kembali yang baik Tuhan Yesus memberkati. Beri salam. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.